Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Putro Arfiah dengan NIM 2307100041. Di sini saya akan melakukan praktik mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan perangkat pembelajaran yang diampu oleh Ibu Fitri Ayuning Tias SPD MPD. Baik, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Ketua kelas coba dipimpin doanya dulu. Oke, berdoa selesai. Untuk sekretaris, bisa saya lihat absensi kelasnya dulu? Oke. Ini ada 2 orang ya yang tidak hadir. Langsung saja kita mulai pelajarannya ya. Hari ini kita mau belajar tentang pola bilangan. Di kelas 1 kalian udah pada belajar bilangan kan? Ada yang masih ingat? Ada bilangan apa aja? Oke, bagus. Oke, tujuan pembelajaran kita tentang pola bilangan ini adalah kalian semua dapat memahami pengertian pola barisan bilangan, menentukan suku awal, beda, dan pola pada barisan bilangan. Nah, selanjutnya kalian mampu menentukan urutan pola pada suatu barisan bilangan. Sekarang Ibu bagi kelompok ya. Satu kelompok 4 orang saja. Oke. Untuk kelompok 1, duduknya di sana, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya ya. Coba semuanya buka buku. Nah, lihat di masalah situ, masalah 1. Nah, masalah ini kalian kerjakan secara kelompok ya. Jika ada yang tidak paham atau tidak dimengerti, boleh tanyakan kepada Ibu ya. Oke, yang masalah pertama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjumpai masalah yang berkaitan dengan pola tetapi tidak menyadarinya. Sebagai contoh, ketika kita mencari alamat rumah seseorang dalam suatu kompleks perumahan, kita akan melihat pola nomor rumah tersebut. Sisi manakah yang genap atau ganjil? Apakah urutan nomor rumahnya semakin bertambah atau berkurang? Dengan memahami pola nomor rumah tersebut, kita akan dengan mudah menemukan alamat rumah tanpa melihat satu persatu nomor rumah yang ada dalam kompleks perumahan tersebut. Misalnya, pada baris pertama pada kompleks bilangan dimulai dari nomor rumah 1, kemudian nomor rumah 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Lalu, pada baris kedua, kompleks dimulai dari nomor rumah 2, 4, 6, 8. Sekarang coba kita diskusikan bagaimana agar kita dapat menemukan alamat rumah tanpa melihat satu persatu nomor rumah yang ada di kompleks tersebut. Bagaimana jika kita ingin mengunjungi rumah ke-15? Berapakah nomor rumah ke-15 tersebut? Nah, jadi di masalah 1 ini kita akan memahami konsep dasar pola bilangannya dulu ya. Jadi di sini masalahnya gimana cara kita tahu nomor rumah di suatu kompleks tanpa harus menghitung atau melihat satu persatu gitu, tanpa harus mengunjungi satu persatu kita lihat nomornya. Nah, dia itu nanti ada rumusnya. Oke. Nah, di sini juga ada gambarnya. Jadi yang bagian atas itu ada rumah nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Yang di bawah ada nomor berapa aja? Oke, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Nah, ada yang tahu ini urutannya membentuk pola bilangan apa? Oke, yang di atas itu pola bilangan ganjil. Yang di bawah pola bilangan genap.
Nah, di sini kita menggunakan konsep, fakta, dan prosedur. Dan alasan matematikanya ya. Pola adalah susunan teratur dari beberapa objek atau peristiwa. Banyak hal di sekitar kita memiliki pola tertentu. Pola pada objek dapat kita lihat dari ubin yang terpasang di lantai, susunan tanggal pada kalender, dan masih banyak lainnya. Hari-hari yang kita lalui juga memiliki pola, mulai dari hari Senin hingga Minggu, berulang terus hingga akhir tahun. Sekarang, mari kita perhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Musim dan cuaca berulang setiap tahun, ya kan? Musim, misal di bulan September udah mulai musim hujan. Nah, di tahun berikutnya juga di bulan-bulan tersebut yang akan terjadi hujan. Jadi dia berpola. Ada kalanya datang musim kemarau, kemudian ganti musim hujan. Kejadian hujan pun berpola. Nah, misalnya sebelum hujan itu kan langitnya gelap dulu, mendung, hujan. Gitu kan? Itu termasuk yang disebut dengan pola. Pola digunakan dalam menyelesaikan banyak masalah. Suatu masalah matematika disajikan dalam bentuk barisan bilangan. Kemudian kita dapat menentukan pola atau beberapa bilangan selanjutnya. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu. Beberapa contoh dari barisan bilangan misalnya sebagai berikut. Nah, yang pertama ada 1, 5, 9, dan 13. Itu polanya gimana? Ada yang tahu? Nah, itu sama-sama ditambah sama 4. 1 ditambah 4 jadi 5. 5 ditambah 4 jadi 9. 9 ditambah 4 13, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada 2, 6, 10, 14. Kemudian yang ketiga ada 3, 7, 11, 15. Yang keempat ada 4, 8, 12, 16. Barisan bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil disebut barisan bilangan ganjil. Sedangkan barisan bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap disebut barisan bilangan genap. Oke, kita balik lagi ke masalah yang tadi, ke masalah 1 ya. Dari masalah yang sudah kita ilustrasikan pada gambar 1-1, nah gambar-gambar rumah tadi, yang di atasnya dia angkanya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang bawahnya 2, 4, 6, dan seterusnya. Ingat kan? Oke. Pemberian nomor rumah pada baris pertama menggunakan angka ganjil. Nah, angka tadi itu 1, 3, 5, 7, 9. Iya kan? Itu angka ganjil? Iya. Dan baris kedua menggunakan angka genap. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Untuk dapat menentukan nomor rumah selanjutnya, kita dapat menentukan pola pada barisan nomor rumah yang sudah diketahui. Sekarang coba kita perhatikan tabel berikut ya. Nah, di modul kalian ada kan itu tabelnya. Urutan pertama, nomor rumahnya 1. Terus urutan kedua, nomor rumahnya 3. Urutan ketiga, 5. Yang keempat, 7, yang kelima 9. Nah, kemudian untuk menentukan nomor rumah yang selanjutnya itu yang misal ke 10, ke 12, itu kan sudah susah hitungnya kalau satu-satu. Jadi kita umpamakan dengan rumah yang mau dicari itu dengan N. Polanya dari 1 ke 3 itu nah, dari angka tersebut membentuk pola. Pada urutan pertama itu kan nomor rumahnya 1. Polanya 2 dikali 1 dikurang 1. Nah, 2 kali 1 berapa? 2. 2 dikurang 1, 1. Nah, pola yang urutan kedua, dia nomor rumahnya 3. 2 dikali 2 dikurang 1. 2 dikali 2, 4. 4 dikurang 1,
3. Benar kan? Terus urutan yang ketiga, nomor rumahnya nomor 5. Dia pakai pola yang sama juga. 2 kali 3 kurang 1. 2 kali 3, 6 kurang 1, jadi 5. Terus yang keempat juga gitu. 2 dikali 4 dikurang 1. 2 kali 4, 8 kurang 1, 7. Urutan yang kelima, 2 kali 5 kurang 1. Jadinya 2 kali 5 berapa? 10 kurang 1 jadi 9. Nah, jadi kan tadi ada angka yang kita udah misalkan nih urutan rumah yang jauh di sana, yang susah lah kalau dihitung ya. Nah, kita umpamakan dengan n. Jadi kita ganti angka-angka yang tadi itu dengan 2 dikali n kurang 1. Nah, jadi kita udah menemukan polanya nih. Jadi polanya 2 kali n kurang 1. Dari tabel tadi dapat kita simpulkan bahwa rumus urutan ke n atau suku ke n pola bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2n kurang 1. Dengan memperhatikan susunan rumah tersebut, dapat disimpulkan bahwa penjumlahan hingga pola ke n adalah Sn sama dengan n kuadrat, di mana UN adalah urutan suku ke n dan n adalah urutan bilangan yang dicari. Nah, selanjutnya pada bilangan genap. Coba diperhatikan yang bilangan genap. Bisa dipahami, itu sebenarnya polanya hampir sama dengan yang ganjil. Dapat berapa tuh rumusnya? 2 kali n atau 2n. Nah, kesimpulannya nih, dari tabel di atas kita dapat simpulkan bahwa rumus urutan ke n atau suku ke n pola bilangan genap adalah UN sama dengan 2 kali n. Untuk penjumlahan hingga pola ke n pada pola bilangan genap adalah Sn sama dengan n kuadrat tambah n, di mana UN adalah urutan ke n, Sn adalah urutan ke n, dan n adalah urutan bilangan yang dicari. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, maksud dari penjumlahan hingga pola ke n, ya. Nah, jadi kan tadi itu ada misal nomor rumahnya 1, 3, 5, 7. 7 kan dia rumah ke-3. Misal ditanya nih, Sn yang n-nya ke-3. Berarti nanti jumlahnya 1 ditambah 3 ditambah 5 gitu polanya. Ya, oke, bisa dipahami. Selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya ya. Dari masalah yang disajikan diketahui bahwa sebuah kompleks yang pemberian nomor rumah pada barisan pertama menggunakan angka ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, dan baris kedua menggunakan angka genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Berarti terdapat dua barisan bilangan, yaitu yang pertama barisan bilangannya 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Terus yang B ada 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Selanjutnya yang ditanyakan dalam masalah tersebut adalah bagaimana kita dapat menemukan alamat rumah tanpa melihat satu persatu nomor rumah yang ada di kompleks tersebut. Bagaimana jika ingin mengunjungi rumah ke-15? Berapakah nomor rumah ke-15 tersebut? Untuk dapat menentukan alamat rumah tanpa melihat satu persatu nomor rumah yang ada di kompleks tersebut, kita dapat menggunakan rumus pola bilangan yang sudah kita dapatkan dari tabel sebelumnya. Nah, yang kita cari pakai tabel itu jadi rumusnya. Sekarang kita akan mencari urutan ke-15 ada pada nomor berapa. Untuk urutan rumah ke-15 pada baris pertama, kita gunakan rumus urutan ke n untuk barisan bilangan ganjil sebagai berikut. UN sama dengan 2n dikurang 1. N-nya diganti dengan 15 karena yang kita cari adalah rumah yang ke-15. Oke, kita menggunakan rumus UN sama dengan 2n dikurang 1.
N-nya kita ganti dengan angka 15 karena yang kita mau cari adalah rumah yang ke-15. U15 sama dengan 2 dikali 15 dikurang 1. Berapa 2 kali 15? 30. 30 dikurang 1 dapatnya 29. Jadi urutan rumah ke-15 pada barisan pertama ada pada nomor rumah 29. Sedangkan untuk urutan rumah ke-15 pada barisan kedua adalah sebagai berikut. Pakai rumus yang tadi, yang UN sama dengan 2N. U15 sama dengan 2 dikali 15 sama dengan 30. Jadi urutan rumah ke-15 pada baris kedua ada pada nomor 30. Dari masalah yang kita selesaikan, kita mendapatkan kesimpulan bahwa barisan bilangan ganjil adalah barisan bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil yang angka-angkanya menggunakan angka ganjil serta memiliki urutan pola ke N. UN sama dengan 2N kurang 1. Itu kan rumus yang kita cari tadi. Oke, selanjutnya barisan bilangan genap adalah barisan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Nah, angka-angkanya tuh angka genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Serta memiliki rumus pola ke N, yaitu rumusnya UN sama dengan 2 kali N atau 2N. Oke, selanjutnya kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Dalam sebuah perlombaan bola basket, biasanya terdapat pemandu sorak atau dikenal dengan cheerleaders. Cheerleaders memiliki beberapa formasi, salah satunya adalah piramida manusia, yaitu saling berdiri di antara pemain-pemainnya, sehingga pada puncaknya hanya berdiri satu orang saja. Bisa dipahami? Ada yang bisa membayangkan? Bisa kan dibayangkan? Jadi misal ada 2 orang yang di bawah, di atasnya satu orang berdiri di bahu gitu. Oke. Sehingga pada puncaknya hanya berdiri satu orang saja. Formasi ini biasanya disusun oleh beberapa pemain cheerleaders. Satu tingkat piramida manusia maka akan memerlukan 3 orang. Nah, satu yang berdiri di bawah itu ada 2 orang, terus di atasnya 1 orang. Jadinya 3 orang. Jika piramidanya 2 tingkat, maka diperlukan 6 orang. Nah, jika piramidanya 3 tingkat akan memerlukan 10 orang, begitu seterusnya. Berapa orang yang diperlukan jika ingin membentuk 5 tingkat piramida? Nah, sekarang coba lihat ilustrasi gambarnya dulu. Yang pertama tuh ada 3 orang kan, di bawah 2, di atas 1. Kemudian kalau yang 2 tingkat, di bawahnya ada 3 orang, di atasnya 2 orang, terakhir 1 orang. Terus yang 3 tingkat, 10 orang, bawahnya 4 orang, di atasnya 3 orang, terus 2 orang dan 1 orang. Oke. Sama halnya dengan pola bilangan ganjil dan genap. Pola bilangan segitiga juga memiliki rumus penjumlahan hingga pola ke N, yaitu Sn sama dengan 1/6N dikali N tambah 1 dikali N tambah 2. Dari permasalahan yang tadi, kita bisa buat model matematikanya. Diketahui sebuah barisan bilangan yang membentuk bilangan segitiga, yaitu 3, 6, 10, dan seterusnya. Selanjutnya, ditanya dalam permasalahan tersebut adalah berapa orang yang dibutuhkan untuk membentuk piramida manusia 5 tingkat. Nah, 5 tingkat. Dan berapa jumlah orang yang dibutuhkan untuk membentuk kelima tingkat piramida tersebut. Untuk menentukan berapa orang yang dibutuhkan untuk membentuk 5 tingkat piramida tersebut, dapat menggunakan rumus pola bilangan segitiga, yaitu rumusnya UN sama dengan N dikali N tambah 1/2. Terus kita ganti N-nya jadi 5. Jadi 5 dikali 5 tambah 1 diper dengan 2. U5 sama dengan 5 dikali 5 tambah 1, 6. 5 kali 6 dibagi 2. Jadi 30 bagi 2 hasilnya 15. Jadi orang yang dibutuhkan untuk membentuk piramida kelima adalah 15 orang. Nah, itu 15 orang itu yang membentuk piramida kelima aja. Piramida 5 tingkat. Oke. Nah, menentukan jumlah orang yang dibutuhkan untuk membentuk kelima piramida dapat menggunakan rumus penjumlahan pada bilangan segitiga.
jumlah yang diminta adalah jumlah kelima, maka untuk nilai N-nya adalah 5. Jadi jumlah kelima itu beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi untuk satu piramida aja, piramida yang ke-5. Kalau sekarang dari piramida 1, 2, 3, 4, 5 itu berapa orang semuanya. Jadi kita pakai rumus Sn sama dengan 1/6 N dikali N tambah 1 dikali N tambah 2. Diganti N-nya jadi 5, terus sama dengan 1/6 kali 5 dikali 5 tambah 1 dikali 5 tambah 2. S5 sama dengan 5/6 dikali 42 sama dengan 5 dikali 7. Berapa hasilnya? 35. Jadi jumlah orang yang dibutuhkan pada kelima piramida manusia adalah 35 orang. Dari masalah yang kita selesaikan, dapat kita simpulkan bahwa pola bilangan segitiga adalah susunan angka yang akan membentuk segitiga. Nah, bisa kan lihat di ilustrasi tadi, ya nggak bentuknya segitiga? Iya. Terus, rumus pada bilangan segitiga ke N adalah UN sama dengan N dikali N tambah 1 dibagi 2. Selain rumus pola bilangan segitiga juga memiliki rumus jumlah pola bilangan segitiga, yaitu Sn sama dengan 1/6 N dikali N tambah 1 dikali N tambah 2. Oke, bisa dipahami semuanya? Oke, kalau bisa, sekarang Ibu kasih latihan ya. Ibu tunggu 10 menit. Bisa? Cuman 2 soal kok. Oke. Kerjakan 2 soalnya ya. Sudah selesai? Oke. Sini kumpulkan biar Ibu lihat. Tolong dibagikan ya. Baik, dari hasil latihan kalian semua, Ibu rasa kalian sudah memahami konsepnya dengan baik ya. Sekarang kita ulangan. Oke. Nah, ini ada soalnya 5 soal. Dikerjakan di kertas selembar. Di atas meja tolong cuman ada kertas sama pulpen saja. Terus tidak boleh menyontek atau melakukan kecurangan apapun. Kalau saya dapati kalian berlaku curang, nilainya langsung saya nolkan ya. Oke, sekarang bisa dilihat soalnya. Oke, soalnya ada 5, silakan dikerjakan. Waktunya 45 menit ya. Cukup 5 soal 45 menit. Oke, kalau sudah siap boleh dikumpulkan ya. Waktunya sudah habis. Terima kasih untuk semuanya. Saya senang mengajar di kelas kalian. Alhamdulillah materi yang kita pelajari juga mudah dimengerti ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktik mengajar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.